Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selama bulan Februari kita merenungkan tema besar yaitu berbuah kasih kepada Allah dan sesama. Berbuah kasih kepada Allah dan sesama. Dan kita sudah merenungkan buah kekristenan tentang persembahan, tentang hati, tentang perkataan, dan minggu yang terakhir di bulan Februari ini adalah kita merenungkan tentang tindakan kasih. Mari kita melandasi bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10, bagian yang sudah sangat familiar saya kira. Kita akan membacanya, Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-38. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab masing-masing, saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini sangat familiar dan saya menduga juga dikenal oleh kalangan non-Kristen. Tapi saking familiarnya, saking terkenalnya, bagian ini juga adalah bagian yang mungkin sering disalahpahami. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan, "Hei, terima kasih ya sudah menjadi seorang Samaria yang baik hati." Itu berarti orang tersebut mendapatkan satu pujian karena orang itu sudah menunjukkan kebaikan, kemurahan, ya perhatian kepada orang yang membutuhkan bantuan. Orang sangat familiar dengan kisah ini, tapi seringkali tidak tepat pada maksud dan poin utama kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Orang Samaria yang baik hati itu. Mereka kebanyakan cuma tahu ayat 30 sampai 35. Cerita itu saja, tapi tidak memahami bagaimana konteks ketika kisah itu disampaikan. Tapi saya tidak terkejut akan hal itu dan memakluminya. Kenapa? Karena memang yang namanya perumpamaan Bapak Ibu Saudara bukan dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang. Perumpamaan seringkali hanya disampaikan dan maknanya itu dibukakan kepada orang-orang tertentu dan secara khusus dalam pembacaan Injil kepada para murid. Tidak semua orang, apalagi kepada orang-orang yang
menolaknya. Misalnya kalau kita mundur sedikit dari bagian yang tadi kita baca, kita ke ayat 21, di sana dikatakan Yesus berdoa, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil." Jadi ada yang disembunyikan. Itulah yang berkenan kepadamu. Lalu ayat 23 dan 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Jadi sekali lagi, yang namanya perumpamaan itu adalah cara Tuhan membukakan sebuah proporsi kebenaran yang mendasar dari kebenaran firman Tuhan itu, tapi disembunyikan sepertinya dari orang-orang yang menolak Dia. Jadi sebenarnya ini bukan semata-mata murni tentang keadilan sosial, ya, tentang menolong orang yang kekurangan, bukan tentang solidaritas dan lain sebagainya, bukan juga tentang kemanusiaan. Lalu apa ini? Nah, ketika kita mencoba memahami ini Bapak Ibu Saudara, cerita ini disampaikan di dalam konteks percakapan antara Yesus dengan seorang ahli Taurat. Jadi konteksnya yang lebih tepat kita pahami adalah ini penginjilan pribadi yang sedang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ini bagian paralel dengan seperti percakapan yang Tuhan Yesus lakukan dengan Nikodemus. Seorang yang juga mencari tahu apa itu hidup yang kekal dalam hatinya, walaupun tidak secara nyata dia sampaikan pertanyaan itu, dicatat di Yohanes 3. Demikian juga paralel dengan percakapan orang muda yang kaya bersama dengan Yesus di Matius 19. Ya, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus sedang melakukan penginjilan personal di sini. Dan menarik kalau kita perhatikan struktur daripada percakapan antara ahli Taurat dan Yesus ini, ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat, kemudian Yesus menjawabnya. Nah, ada dua dialog. Yang pertama, dialog pertama itu di bawah pertanyaan yang disampaikan oleh si ahli Taurat itu adalah, bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu? Apa yang harus aku perbuat? Nah, Yesus kemudian meresponinya dengan pertanyaan balik. Dan dari pertanyaan ini lalu si ahli Taurat menjawabnya. Kemudian Yesus baru menjawab pertanyaan yang pertama yang diajukan tadi. Lalu masuklah ke dalam dialog yang kedua. Si ahli Taurat bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Nah, sebelum Yesus menyampaikan balasan pertanyaan, dia perlu membangun dan dia perlu menyampaikan kisah orang Samaria ini. Baru setelah itu dia menyampaikan pertanyaannya kepada si ahli Taurat ini. Setelah ditanyakan, ahli Taurat juga merespon, memberikan jawaban. Barulah Yesus menjawab pertanyaan yang kedua. Dan kita akan melihat satu demi satu percakapan ini Bapak Ibu Saudara berdasarkan urutan itu. Tapi sebelumnya kita lihat lebih dulu siapa sih orang ahli Taurat ini. Ahli Taurat adalah orang yang sangat menguasai hukum Bapak Ibu Saudara. Bukan hukum negara, bukan hukum pidana, tapi yang dia kuasai adalah hukum Tuhan. Yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Kalau hari ini ya seperti pengacara, tapi spesialis di bidang hukum Tuhan. Ya. Dan karena saking spesialisnya dia menguasai seluruh bagian daripada firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Pentatuk, dia mulai berani untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia memberikan pertanyaan, dia tidak sedang mencari jawaban di sini, tapi dia sedang ingin mencobai Yesus, dikatakan oleh Lukas di sana. Jadi dia bukan untuk mencari kebenaran, tapi ingin mempersoalkan. Dan ada usaha untuk menjebak Yesus. Sama seperti yang digambarkan di dalam Matius 23 ayat 3. Dikatakan di sana, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yesus mengatakan mereka ajarkan ini ya, ahli Taurat, orang Farisi ya. Apa yang mereka ajarkan padamu itu lakukan dan turuti. Tetapi kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajar hukum itu, tetapi tidak melakukannya. Jadi penilaian Yesus orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu, katam ya istilahnya, katam akan hukum-hukum Tuhan,
Tapi ada persoalan ketika mereka mencoba melakukannya. Ada yang nggak beres di sana. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan mereka tidak melakukannya. Di Lukas 20 ayat 20 mengatakan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah jujur. Jadi mereka menyuruh orang untuk menjadi munafik seolah-olah jujur. Supaya mereka ini, golongan mereka ini dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Jadi jelas mereka ini suka bersoal jawab tentang teologi, tentang hukum, tapi bukan untuk cari jawaban, cari kebenaran, tidak. Tapi mau membuat Yesus salah bicara. Sehingga punya alasan bagi mereka untuk memperkarakan. Dan sebenarnya mereka pada akhirnya berhasil, begitu ya. Sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi semua itu adalah karya keselamatan dari Allah. Nah, kita lihat masuk dalam dialog yang pertama di ayat 25. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi saudara, ini pertanyaan yang penting. Boleh bilang ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap umat manusia. Kenapa? Karena semua orang, kaya, miskin, tua, muda, pasti dan bisa saja akan mengalami yang namanya kematian. Apa yang terjadi setelah kematian? Itu menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan penting. Semua orang harus menanyakannya. Pertanyaan ini ditujukan kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus, yang adalah hidup kekal itu, sang pemberi hidup kekal itu. Tetapi sayangnya pertanyaan yang penting, yang baik, yang ditujukan kepada orang yang tepat ini dimulai dengan motivasi yang salah, yaitu apa? Ingin menjatuhkan Yesus Kristus, ingin memperkarakan. Tujuan dari pertanyaan ini mungkin saja memang ditujukan untuk menguji seberapa tahunya si Yesus Kristus ini. Karena menurut pandangan para ahli Taurat, ini guru yang masih muda. Yesus Kristus ini muda sekali. Dia belajar apa tentang teologi? Belajar apa tentang hukum Musa? Dia datangnya dari Nazaret, tidak ada yang baik datang dari sana. Kok tiba-tiba mengajar? Kok tiba-tiba pengikutnya banyak sekali? Mereka mencoba meremehkan dan ingin tahu seberapa pinternya, begitu ya. Mencobai Yesus. Dan ketika mereka bisa mendapatkan jawaban yang bertentangan dengan hukum Taurat, itu punya alasan. Jadi celah bagi mereka untuk menangkap, mengadili Yesus. Bapak saudara, tampaknya pertanyaan ini menunjukkan kebanyakan pemahaman orang Yahudi abad pertama, yaitu mereka melandaskan keselamatan mereka, memperoleh hidup yang kekal itu berdasarkan perbuatan. Dan sampai hari ini, agama-agama di dunia pada umumnya menawarkan hal yang sama. Harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ini brilian sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak langsung memberikan jawaban, tapi melontarkan pertanyaan kembali. Ini sebuah ilmu mengajar, pedagogi yang sangat-sangat menarik sekali. Karena apa? Yesus tahu orang ini sedang menguji dia, sedang mencobai dirinya. Kemudian di ayat 27 orang ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menarik bukan? Orang ini menjawab pertanyaannya sendiri. Terlihat jelas kan? Dia bukan tidak tahu. Bukan tidak tahu, dia tahu. Dia jawab sendiri. Dan dia mengutip dua bagian perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 5 yaitu Shema Israel. Ya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Lalu di Imamat 19 ayat 18 yang juga mengungkapkan hal hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali kita mungkin miss di sini. Kita anggap mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu cuma ada di dalam ajaran Yesus. Tidak. Di dalam Imamat sudah ada, perjanjian lama sudah ada. Ini hukum yang utama dan terutama yang pernah juga disampaikan oleh Yesus Kristus dalam konteks yang berbeda kalau kita perhatikan. Menariknya Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan ditanya oleh orang yang lain, ya ahli Taurat yang lain, menanyakan hukum manakah yang paling utama? Yesus jawabannya sama dengan ahli Taurat ini, bukan? Merangkumkan keseluruhan hukum Allah tergantung pada dua hukum yang utama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Yesus mengatakan dua hukum ini hukum yang utama, tapi Yesus tidak mengatakan itu cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi dalam interpretasi si ahli Taurat dalam percakapan ini, dia menginterpretasikannya inilah cara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, terhadap jawaban daripada si ahli Taurat itu, Yesus merespon, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Loh, bukannya ini berarti Yesus mengiyakan cara hidup, cara memperoleh hidup kekal itu ya melakukan dua hukum ini. Apakah Yesus sedang mengajarkan keselamatan berdasarkan perbuatan, tindakan? Saya pikir tidak, Bapak Ibu Saudara. Di sini Yesus sedang mengungkapkan jawabannya, responnya terhadap perilaku atau pertanyaan daripada si ahli Taurat yang sebenarnya tahu, kalau saya boleh dikatakan sok tahu begitu, merasa diri pintar, merasa diri pandai. Itu kenapa sebabnya dia mencobai Yesus yang masih muda ini dengan kalimat yang bahasanya itu sarkasme, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau saya bahasakan ulang, ya, ketika ahli Taurat ini mengatakan dengan yakin untuk memperoleh hidup yang kekal itu maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus itu kemudian secara sarkasme itu bilang gini, oke bro, jawabanmu itu benar. Orang yang bisa melakukan hukum itu dengan sempurna, ya tentu saja dia tidak lagi membutuhkan anugerah. Kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal dengan cara menaati hukum itu, ya silakan saja. Kenapa Yesus menggunakan gaya bahasa seperti ini? Karena Yesus tahu dia sedang mencobai Yesus dan dia tahu orang ini tidak melakukan hukum itu dengan sempurna. Dan sebenarnya jawaban Yesus itu juga tidak sepenuhnya salah karena dia hanya mengulang apa yang ada di dalam perjanjian lama. Misalnya di Imamat 18 ayat 5. Firman Tuhan di sana mengatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Maka gak salah, Yesus mengatakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Engkau akan hidup. Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup. Sama. Ulangan 6 ayat 24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup. Jadi hukum-hukum itu Bapak Ibu Saudara menunjukkan kepada kita sebenarnya apa yang tidak mungkin kita lakukan secara konsisten di sana. Tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus. Atau kita lakukan secara terus-menerus untuk melanggarnya justunya. Yang konsisten kita melanggarnya terus-menerus. Jadi jika kita ingin diselamatkan oleh perbuatan kita dengan menaati hukum, ya memang itu caranya. Karena ini janji Tuhan, kalau engkau melakukannya, engkau akan hidup. Tapi persoalannya, tuntutan hukum itu bukan kita lakukan sebagian. Tuntutannya harus sempurna, engkau harus melakukan keseluruhannya. Satu saja engkau melanggar, engkau sedang melanggar keseluruhannya. Bukan cuma semua poinnya harus dilakukan secara sempurna, tapi juga harus terus-menerus sepanjang waktu. Bukan cuma 1 jam ini saya beribadah dengan kusuk. Kemudian waktu nanti di parkiran, saudara marah-marah, dendam sama orang, begitu. Ya kok nggak keluar-keluar ini mobil, begitu misalnya. Sudah marah-marah. Terbukti kan kita tidak bisa sepanjang waktu menaati kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan seterusnya. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan celaka kalau kita harus memenuhi standar ini. Kalau keselamatan didasarkan perbuatan hukum, celaka kita. Kita tidak tertolong. Kita tidak bisa sesempurna itu.
Nah, Yesus tahu orang ini tidak melakukannya dengan sempurna. Dan kita tahu yang bisa sempurna siapa? Cuma Yesus Kristus yang tanpa dosa. Dialah yang sempurna. Dia yang mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dialah mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Karena tidak mau dianggap salah, Bapak Ibu Saudara, si ahli Taurat ini masuk dalam dialog yang kedua. Pertanyaan yang kedua dia ajukan. Lalu siapa sesamaku manusia? Komentar daripada Lukas di sini penting ya, di ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, "Nodang, siapa kita sesama?" Begitu ya. Mencari celah, karena dia tahu ada yang gak beres dengan bagaimana dia memperlakukan sesama mereka. Tapi saudara, orang Yahudi zaman itu hidup di dunia yang sirkuler. Dirinya lah yang menjadi pusat. Ada lingkaran di luarnya itu adalah orang-orang yang dekat dengan dia, kerabat keluarganya, suku bangsa yang setanah air begitu ya, sama-sama orang-orang Israel, atau keturunan-keturunan Yahudi, atau juga orang-orang yang mau menjadi dan menerima ajaran Yudaisme. Itu lingkarannya. Dan ketika ada orang di lingkaran yang di luar, itu tidak akan mendapatkan manfaat kebaikan apapun dari komunitas ini. Sama sekali tidak. Mereka akan menolak dan menganggap orang lain di luar lingkaran itu najis, kafir. Saya ingat dosen saya ketika dia studi di Israel, dia mengantri bus, Bapak Ibu Saudara. Di sampingnya itu duduk imam orang Yahudi. Pakaiannya kelihatan sekali. Dosen saya mau menyapa orang ini, mau menjabat tangan, ditolak. Karena tahu, dosen saya itu matanya sipit sekali begitu ya. Ini orang asing. Dan itu mendekati Sabat kalau saya nggak salah ingat. Dia sedang berusaha menguduskan dirinya sedemikian rupa. Ini lingkaran mereka itu sangat eksklusif sekali. Sehingga lingkaran ini selalu ada hubungannya untuk kepentingan dirinya. Dan etnosentrismenya itu begitu tinggi. Fokusnya pada etnis mereka sendiri. Mereka menjamin kebaikan komunitas mereka, tapi mereka menolak yang berada di lingkaran luar mereka. Nah, keterangan untuk membenarkan dirinya ini Bapak Ibu Saudara, ini keterangan yang penting. Kenapa? Karena tema yang minor itu muncul di dalam Injil Lukas beberapa kali tentang pembenaran diri, merasa diri benar. Misalnya di Lukas 16 ayat 14. Ini berbicara tentang orang Farisi. Yang di dalam kisah ini disebutkan orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, mereka mencemooh Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu." Ya, tema membenarkan diri itu ada. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, kalau kita lihat konteksnya mengacu kepada orang Farisi, ahli Taurat ini, kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, itu tipikal orang Yahudi itu. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yaitu perumpamaan apa? Pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Dan konklusinya, Yesus menutup perumpamaan itu. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya, yang dimaksud adalah pemungut cukai itu, yang memukul dadanya, "Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini," sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi tadi ada orang yang membenarkan dirinya, dikontraskan dengan Allah yang membenarkan. Dan ini doktrin justifikasi. Doktrin pembenaran itu sangat kontras dengan orang yang membenarkan diri. Doktrin pembenaran itu berarti Allah yang menyatakan kita yang berdosa bersalah sebagai orang yang benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena karya Kristus di atas kayu salib. Dosa kita ditanggung Kristus di atas kayu salib, sebagai gantinya kehidupan Kristus yang benar itu dikenakan kepada kita. Sehingga ketika Allah memandang kita yang berdosa, dia melihat kebenaran Kristus. Dan dinyatakanlah, engkau benar. Tapi si ahli Taurat ini merasa diri benar.
Sehingga dia mengutarakan pertanyaan ini. Oke, sekarang kita coba bicara soal definisi. Siapa sesamaku manusia? Apa kriterianya? Lalu untuk menjawab ini, sebelum mengutarakan pertanyaan, Yesus menceritakan kisah ini. Orang Samaria yang baik hati. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak Ibu Saudara, Yerusalem ke Yeriko itu kira-kira 27 km. 27 km. Kalau Tomohon Manado itu sekitar 24 km. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa dikatakan turun? Karena memang posisinya seperti Tomohon Manado. Jadi orang dari Tomohon mau ke Manado pasti bilang turun, begitu kan. Dan topografinya, geografinya seperti itu, Bapak Saudara. Memang menurun jalannya. Turun ke Yerusalem. Dan daerah ini ada daerah yang gersang, bebatuan, tidak ada penduduk di sana. Penuh dengan jurang, berbahaya. Para perampok itu gampang sekali sembunyi di balik batu dan kapanpun bisa merampok para musafir yang lalu lalang di jalan itu. Ada orang yang turun di situ, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan. Merampok habis-habisan di sini saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris, strip his clothes. Menelanjangi dia, mengambil, merampas pakaiannya, atau dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca, mengambil semua pakaiannya. Kenapa ini penting? Kenapa ini perlu dijelaskan oleh Yesus sampai sedemikian rupa? Selain memang pada waktu itu yang namanya pakaian itu adalah sesuatu yang berharga, yang cukup bernilai, cukup mahal ketika itu. Dan ketika diambil itu bisa dijual lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini ada maksud Tuhan yang seolah-olah mau menutupi begitu ya, identitas siapa perampok, siapa yang menjadi korban di sini. Yesus nggak sebutkan dia dari bangsa apa, Yesus tidak sebutkan dia berbahasa apa, ya, tidak disebutkan pakaiannya seperti apa. Dan ini membawa pada pemahaman ini bisa sampai kita pahami sampai sekarang, berarti ini anonim yang bisa kita tarik dan bisa kita katakan ini tidak merujuk kepada satu ras tertentu, etnis tertentu. Ini general, mengindikasikan siapapun dia kalau jadi korban, begitu. Jadi pakaian yang sebenarnya adalah identitas, perkataan yang adalah bahasa yang adalah identitas tidak ada di dalam cerita atau yang disematkan pada si korban ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat selanjutnya, kebetulan seorang imam turun melalui jalan itu, yang melihat orang itu, tapi melewatinya dari jalan lain. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Imam yang diharapkan, imam dan Lewi itu Bapak Saudara adalah orang-orang yang melayani orang miskin, yang meneruskan persepuluhan dari 12 suku yang lain itu untuk dibagian kepada janda, orang miskin. Ketika diharapkan ditampilkan imam itu masuk dalam scene itu, yang diharapkan wah ini imam pasti menolong. Tapi ternyata enggak. Si Lewi lewat, orang yang menolong pekerjaan para imam di bait Allah. Juga cuma lewat. Dan menariknya Tuhan memang tidak menyebutkan kenapa mereka melewatinya. Dan itu bukan poinnya. Dan memang banyak komentator yang mencoba menjelaskan alasannya. Takut dirampok sama orang yang sedang menunggu, mungkin itu jebakan begitu ya. Mungkin apakah mereka punya hati yang keras, apakah itu orang itu dianggap yang korban itu dianggap menerima hukuman Tuhan, syukurin begitu ya. Ya sudah terima akibatnya, atau merasa tidak mau dinajiskan dengan mayat, jangan sampai dia deketin, ternyata orang itu sudah mati begitu. Jangan sampai dia menjadi tidak suci lagi, tidak kudus lagi, harus kembali lagi ke bait Allah dan seterusnya. Nah ini semuanya berasumsi belaka. Tapi yang paling ingin ditekankan oleh Yesus di sini adalah mereka berdua ini gagal memperlihatkan belas kasihan. Bagaimana tidak lebih kontras lagi Yesus menampilkan karakter tokoh yang ketiga, yang protagonis di sini sebagai seorang pahlawan di sini. Bukan sesama orang Yahudi, tapi yang dikontraskan adalah orang Samaria di sini. Siapa orang Samaria? Orang Samaria itu keturunan campuran Yahudi dengan orang kafir. Kenapa bisa demikian? Berabad-abad yang lalu bangsa Asyur itu datang menginvasi kerajaan utara Israel yang terdiri dari 10 suku itu.
Diangkutlah para pemimpinnya, dimasukkanlah orang-orang asing di sana, sehingga kawin campur, budayanya campur. Agamanya pun juga bercampur. Sampai-sampai orang Samaria yang merupakan keturunan campuran ini mendirikan sendiri kuil bait Allahnya. Mereka tidak mau berurusan dengan kerajaan selatan, di mana kerajaan Daud, di mana Yerusalem ada, di mana bait suci ada, di mana Yehuda di sana, suku Yehuda di sana. Nah, ini membuat orang Yehuda, orang Israel Selatan ini geram begitu loh, dan nggak senang. Dan sejarahnya ini cukup pelik, Bapak Ibu Saudara, antara Samaria dengan Yahudi ini. Tahun 9 atau dan juga 6 sebelum Masehi, mereka orang Samaria ini pernah menajiskan bait Allah yang ada di Yerusalem itu untuk mencegah orang Israel itu datang merayakan Paskah dengan cara apa? Membuang tulang belulang di sana, tulang belulang manusia. Sehingga mereka nggak bisa merayakan Paskah karena tempatnya jadi najis menurut hukum mereka gitu. Sebaliknya pernah ada satu peristiwa di tahun 128 sebelum Masehi, bait suci yang di Gunung Gerizim yang dibangun oleh orang Samaria itu pernah diserang oleh orang Yahudi ini. Dihancur ratakan. Sehingga ada dendam kesumat begitu Bapak Saudara, satu dengan yang lainnya. Ini mereka nggak mau berbicara. Menghindari satu dengan yang lain, membenci satu dengan yang lain. Dan kita tahu kisahnya ketika Yesus menghampiri wanita Samaria itu nggak biasa itu. Kita tahu itu. Nah, Yesus menampilkan seorang Samaria. Yang menariknya dia ketika melihat korban itu tergeletak, dia nggak peduli apakah yang tergeletak itu Yahudi, Romawi, Yunani, Syria. Bagi dia inilah sesama yang perlu ditolong. Orang ini tertelanjang, orang ini terluka, dia setengah mati. Dia adalah sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan digambarkan di sana tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Satu kata yang menarik yang juga sering Alkitab sampaikan tentang reaksi Tuhan terhadap umat manusia. Kepada orang banyak tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Dan pelayanan daripada orang Samaria ini luar biasa, ya. Dia rela berkorban uang, ya, resiko keamanan begitu ya. Waktu, perhatian, dia mungkin tidak tidur semalaman di dalam penginapan memperhatikan orang ini. Kebutuhan yang dia lakukan itu secara holistik, emosional, fisik, ya, finansial, medikal, transportasi dia juga tanggung, dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-35 Bapak Ibu Saudara, dia kasih uang 2 dinar kepada pemilik penginapan dan mengatakan, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, kalau hari ini ada orang di rumah sakit, kemudian ada yang menjamin begitu ya, ke rumah sakit, bagian administrasi tolong rawat si A ini, mau operasi, mau kasih obat apa, terserah. Pokoknya sampai sembuh, nanti kalau kurangnya saya bayar. Saudara bisa bayangkan, itu tak ternilai itu, berapapun. Dia siap keluarkan itu, berapapun harganya. Ada gak orang seperti ini Bapak Ibu Saudara? Sebuah refleksi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita paling sering membatasi kasih kita kepada sesama kita. Paling tidak 3 hal yang kita batasi. Kita suka membatasi siapanya. Kita suka membatasi kapan waktu yang tepat. Kita suka membatasi seberapa banyak yang bisa kita bantu. Kita seringkali beralasan, kita kenal nggak sama orang itu, gitu ya? Ada manfaat nggak? Atau dia pernah baik sama saya nggak? Gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang pernah menerima pelayanan diakonia dari gereja, ketika dia sedang memang dalam kondisi ekonomi yang sulit, dia menerima bantuan dan satu saat ketika dia sudah mulai bisa berdiri sendiri, dia berhasil dan dia bisa membangun sendiri. Orang yang beretika baik pasti akan mengatakan kepada gereja, stop dana diakonianya, saya mau berdiri sendiri. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan merasa berhutang dan ingin membalas budi, tergerak karena pelayanan yang seperti itu, sehingga dia pasti bisa dengan mudah memberikan persembahan untuk diakonia itu. Mungkin ada orang lain yang sama seperti saya dulu, kesulitan, tapi pelayanan ini baik, saya mau dukung pelayanan ini.
Karena saya sudah bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, gampang kita memberi saat kita sudah mendapat manfaat. Ada utang budi di sana, ya kan? Tapi di sini Yesus mengatakan enggak boleh seperti itu, tidak membiarkan kita membuat batasan itu. Harus kepada siapapun, baik atau tidak baik kepada kita. Ada manfaat atau tidak manfaat, tidak ada timbal balik sekalipun, kita harus menunjukkan kepada siapapun. Tidak membatasi siapanya. Yang kedua, kita suka bilang kapan waktunya. Atau waktu yang baik atau dalam kondisi yang seperti apa. Kita suka beralasan begini. Ya, saya sih siap bantu, ya. Asalkan orang itu mengalami kesulitan yang di luar kuasanya, di luar kendalinya, bukan kesalahannya sendiri. Kalau ada petir, sambar rumahnya kemudian kebakaran, nah itu saya mau bantu. Tapi kalau karena keluarga ini atau orang ini malas, orang ini tidak mau bekerja, orang ini tidak mau ada perubahan dalam hidupnya, mabuk-mabukan, judi, ya ngapain saya bantu? Gitu kan? Kita menyoal akan hal itu. Tapi orang Samaria tidak punya pemikiran seperti itu. Ya. Dia nggak mikir orang yang tadi menjadi korban itu kena hukuman Tuhan atau tidak. Jonathan Edwards, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan di Inggris, dia pernah menulis sebuah risalah berjudul The Duty of Charity to the Poor. Kewajiban untuk bersedekah kepada orang miskin. Kenapa dia menulis itu? Dia menulis itu karena jemaatnya yang getol, banyak sekali alasan tidak mau memberi kepada orang miskin, gitu. Dan ada beberapa yang disampaikan di sana oleh Jonathan Edwards adalah, kalian itu jangan tunggu orang itu sampai mengalami kebangkrutan baru kamu bantu. Kenapa demikian? Karena kalau kita dalam posisi itu, kita kan tidak mau diperlakukan seperti itu. Tunggu dulu kita bangkrut baru orang tolong, nggak mau kan? Jadi jangan perlakukan itu kepada orang lain. Ini berbicara tentang golden rule itu ya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau diperlakukan, tunggu sampai kita bangkrut baru ditolong orang. Jangan berlakukan aturan itu kepada sesama kita. Ada alasan yang lain. Alasan jemaatnya bisa mengatakan seperti ini. Saya tidak mau menolong karena itu kesalahannya sendiri gitu. Dan ini alasannya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena bukankah kita ini menerima pertolongan Tuhan walaupun itu kesalahan kita. Kita yang buat salah. Tapi kita berdoanya apa? Tuhan, ampuni saya, tolonglah saya. Benar tidak? Kita ingin punya Tuhan yang seperti itu. Kita menyembah Tuhan yang seperti itu. Kita mengakui ini kesalahan saya bodoh Tuhan. Ampuni saya, tolong saya. Dan Tuhan tolong. Nah kalau Tuhan memberlakukan hal yang seperti itu, lah kok kita hitung-hitungan gitu loh. Kita pakai alasan, kalau mereka yang salah saya nggak mau. Ini tidak fair, tidak seimbang, kata Jonathan Edwards. Kemudian kita suka membatasi yang lain ya, siapanya, kapannya, kondisinya. Kita suka membatasi seberapa besar. Kita suka beralasan apa? Kalau saya mampu ya, kalau saya punya uang, saya akan bantu. Tapi saudara, ketika orang Samaria itu berhenti menolong korban ini, dia siap menerima resiko apapun. Berani keluar berapapun. Seolah-olah Yesus di sini mau mengatakan menghendaki sebuah pengorbanan yang sangat radikal memang. Enggak hitung-hitungan sama sekali. Dalam risalahnya itu Jonathan Edwards menuliskan, ingat Galatia 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jika kita tidak pernah berkewajiban untuk meringankan beban orang lain, kecuali kita ini melakukannya tanpa membebani diri kita sendiri, bagaimana saudara bisa dikatakan menanggung beban sesama saudara? Padahal saudara tidak menanggung beban sama sekali. Istilahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kamu bisa bilang bertolong-tolonganlah saling menanggung beban, padahal ketika engkau memberi, saudara tidak merasa terbeban, begitu loh. Seolah-olah saudara punya semangat seperti kolonialisme gitu ya, kata seorang hamba Tuhan. Melihat orang lain yang ada di bawah yang kesulitan,
dan merasa saudara mampu, saudara katakan, aduh kasihan kalian yang ada di bawah sana ya, lapar ya, gitu ya, kesulitan ya, panas ya, nih saya kasih bantuan, berapa butuh berapa, ini saya kasih. Saudara ngasihnya dengan gampang begitu loh. Nah ini kan saudara tidak sedang menanggung beban. Saudara nggak susah gitu loh mengeluarkan. Sehingga malahan jika saudara merasa mampu untuk membantu, tunggu dulu sampai mampu. Ketika saudara mampu, kemudian saudara baru mau membantu, justru itu tandanya saudara belum cukup membantu. Saudara paham ini? Ini radikal sekali menurut saya. Dan ketika saya mengoreksi diri saya, wow, saya nggak mampu Tuhan lakukan ini. Saya belum pernah lakukan ini. Saya masih hitung-hitungan. Saya masih pilih-pilih. Dan nggak cukup sampai di situ, berbicara tentang orang Samaria ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mencoba saudara merasakan apa yang dirasakan oleh ahli Taurat ketika mendengarkan perumpamaan Yesus. Dan saya gambarkan perumpamaan ini dalam konteks sekarang. Sang ahli Taurat itu pasti merasa sangat geram dan mungkin matanya melotot begitu yang mendengar orang Samaria kok bisa begitu. Yang dia pikir ini musuh bebuyutannya. Dalam konteks zaman sekarang, ada orang ya jadi korban begitu ya, hitunglah kecelakaan begitu, tabrak lari. Kemudian pendeta lewat, nggak ditolong, nyelonong aja, mungkin mau kejar terlambat jam khotbahnya begitu ya. Kemudian orang kedua lewat, majelis, lihat tabrak lari, nyelonong juga. Karena waktu jam perkunjungan ini sama orang yang lagi kasih dana terbesar di gereja gitu ya. Penting ini. Kemudian orang yang ketiga, seorang ulama muslim, tapi berhenti dan menolong orang ini. Saudara rasa apa? Itulah yang dirasakan si ahli Taurat. Dan pertanyaan Yesus setelah mengajukan uraian cerita ini, dia mengubah perspektif, berusaha mengubah perspektif daripada sang ahli Taurat ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Tadi pertanyaan kedua adalah siapakah sesamaku manusia? Si ahli Taurat ini berusaha membenarkan dirinya. Kriterianya apa? Objek untuk saya menunjukkan kasih kepada sesama itu seperti apa? Sekarang Yesus membaliknya. Bukan soal siapakah sesamaku, tetapi apakah aku sudah menjadi sesama? Sehingga tidak bisa tidak, pertanyaan ini sedang menempatkan si ahli Taurat sebagai orang yang ada sebagai korban itu. Yang tidak berdaya. Dan mau tidak mau jawabannya sudah. Gak mungkin dia jawab orang Lewi, gak mungkin dia jawab imam. Bahkan dia sulit sekali untuk mengatakan orang Samaria. Dia gak mau pakai kata itu. Sebegitunya dia benci. Dia jawabnya mungkin sambil dongkol. Orang yang telah menunjukkan kasih kepada orang itu. Dan Yesus menjawab, pergilah, perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara, Tim Keller ketika membicarakan bagian ini, dia mengatakan bagian ini adalah bagian yang dua sisi begitu ya. Sebelumnya adalah berbicara tentang gospel messaging, menyampaikan, penyampai berita Injil ya. 70 murid diutus balik begitu ya, menjadi pemberita Injil. Tapi bagian ini sangat kental dengan yang dia sebut sebagai gospel neighboring. Menjadi Injil bagi sesama. Menjadi Injil bagi sesama. Yang itu berarti ketika kita melakukan sebuah tindakan kebaikan kepada sesama kita, itu membuat orang lain terheran-heran dan terpukau. Kok bisa? Dan ingin tahu
Kenapa bisa muncul kasih yang begitu radikal itu? Sehingga 3 pelajaran penting yang perlu kita bawa pulang malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya cukup untuk melihat kebutuhan. Harus ada tindakan. Nggak cukup kita melihat kebutuhan, cuma melihat. Kita harus ada tindakan. 3 kali, 3 orang ini ya, sama-sama melihat korban itu tergeletak. Imam Lewi melihat, dikatakan itu. Si imam, si Lewi itu sama-sama melihat. Tindakannya berbeda sama orang Samaria. Orang Samaria melihat, tapi tergerak dengan belas kasihan. Ketika saudara memahami, melihat ini, sadar nggak kita? Kita itu ada di posisi orang yang mana? Kalau saudara mencemooh imam dan Lewi itu, maaf kata, saudara sedang mencemooh diri saudara sendiri. Karena sebagian besar kita, karena kita semua, saya generalisasi, berlaku seperti itu. Most of the time, we act like that. Kita berlaku seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi tidak hanya cukup melihat kebutuhan, harus ada tindakan. Yang kedua, tindakan yang kita ambil itu ditentukan oleh apa yang kita lihat. Apa yang dilakukan oleh seorang Samaria itu, tindakan yang dia hasilkan, itu ditentukan dengan apa yang dia lihat. Dia melihat apa? Dia melihat sesama yang membutuhkan. Sebaliknya mungkin si Lewi, si imam, itu melihat beban. Bukan lihat sesama, begitu. Yang kedua, tindakan yang kamu ambil itu ditentukan dengan apa yang kamu lihat. Dan yang ketiga, apa yang kamu lihat itu ditentukan oleh siapa dirimu sebenarnya. Siapakah sesama di sini? Kita tidak bisa menolak jawabannya, serampak orang Samaria itu adalah sesama di situ. Sebab dia melihat sesama. Siapa dirimu ditentukan oleh apa yang kamu lihat. Ada 3 orang berkendara di satu mobil. Yang menjadi sopir itu seorang petani. Seorang petani kalau menyusuri jalan pedesaan itu pelan-pelan mungkin begitu Bapak Saudara. Kenapa? Karena dia lihat kebun tetangganya begitu ya. Wah, kebunnya si Ucok, jagungnya sudah mulai tumbuh gitu. Dia lihat sebelah kiri. Wah, si Alok lagi menyirami gitu ya, mengairi. Tapi kok pengairannya kurang bagus. Itu yang dia lihat. Lalu temannya yang duduk di samping sopir adalah seorang yang membangun jalan. Yang dilihat apa? Yang dilihat jalanannya. Wah, pemerintah kota ini kok enggak dikerja-kerjain sih. Ini bopeng-bopeng semua ini jalannya. Wah, ini selokannya kok lebih tinggi dari jalanan. Itu kan bisa bikin banjir, genangan air di jalan dan seterusnya. Dia melihat itu. Lalu orang yang ketiga duduk di belakang. Penjual cat, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia lihat? Wah, rumahnya si tante itu perlu dicat ulang, gitu kan. Siapa diri kita ditentukan oleh apa yang kita lihat. Atau sebaliknya, apa yang kita lihat itu menentukan siapa diri kita. Ilustrasi yang lain. Ada puisi tentang kucing, Bapak Ibu Saudara. Puisi ini dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berbicara seperti ini. Hai kucing, hai kucing. Hai kucing, kucing manis, kamu dari mana? Sang kucing menjawab, saya baru dari London untuk melihat sang ratu. Hai kucing, kucing manis, apa yang kamu lihat di sana? Si kucing menjawab, saya melihat seekor tikus yang ada di bawah kursi sang ratu. Dia sudah katakan dia mau ke London untuk lihat ratu. Tapi ketika sudah digelar, panggung itu dibuka, ratunya yang muncul dengan kemegahan, dengan mahkota, dengan jubah yang begitu indah. Tapi yang dia lihat apa? Bukan ratunya, dia lihat tikusnya. Kenapa? Karena dia kucing. Apa yang saudara lihat menentukan, menjelaskan natur saudara itu seperti apa.
Dan kita semua celaka ketika kita melihat diri kita. Kita lebih sering tidak melihat orang yang membutuhkan itu sebagai sesama, tapi kita melihat sebagai beban. 1 Yohanes 4 ayat 19-21 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena sebarang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hukum yang utama dan terutama itu dua sisi yang harus berjalan bersamaan. Saudara bisa mengatakan saudara mengasihi Allah, tapi kalau saudara tidak menunjukkan kasih kepada sesama seperti saudara mengasihi diri sendiri, omong kosong. Tampaknya kasih kepada sesama itu seperti iman. Kasih kepada Allah itu seperti iman. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Demikian juga ketika engkau mengasihi Allah tapi engkau tidak mengasihi sesama, kasih kepada Allah itu mati. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kita perlu lebih dulu mengalami kasih Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa Yesus sudah menjadi sesama kita lebih dulu. Dia datang di mana kita berada yang tak berdaya itu. Kita mati, seharusnya kita ditinggalkan mati. Tapi Tuhan datang. Tuhan melihat, Dia berbelas kasihan. Dia membopong saudara dan saya. Dirawatnya, dipulihkannya, ditebusnya, dibebaskannya dari perbudakan dosa. Dia sudah menjadi sesama bagi kita. Seharusnya kita menjadi sesama bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur dan mengingatkan kami Tuhan. Betapa sering Kau mendapati kami tidak jauh dan tidak lebih baik dari si ahli Taurat yang berusaha membenarkan diri, merasa diri baik. Kami tidak jauh berbeda dengan si imam, si Lewi yang melihat orang yang membutuhkan sebagai beban. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk kami menjadi pelaku, bukan hanya pendengar firman. Terima kasih untuk kebenaran firman. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.